Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban dari Tuhan Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zuriyati wa ahli baitil kiram jami'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wal jami'it tabi'in wal jama'a illah wal awliya illahi maka syarul jami'il mufassirin wa syarul syaikhnal qabari wa syamtul qadril jilani wa syekh fakhruddin ar-razi wa syekh al-qurtubi wa syekh bin kasir wa syekh al-mahalli wa syekh al-nasyuti wa syekh Sulaiman al-jamal wa syekh al-mashawi wa syekh al-shawkani wa syekh Muhammad al-alusi wa syekh Nawawi al-bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-marahi wa syekh bin Washir wa syekh Hamka wa syekh Mutawalli syari wa syekh Tantawi wa syekh Bazwai wa Syekh Muhammad Ali wa Syekh Bashir Quraisy Abu Syekh Bishr Mustafa Rambang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina syaullahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 193. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu billah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haram bisyaril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Waqatiluhum lan merangono sapa sira kabeh hum ing allazina hatta la takuna hingga ora tinemu hingga ora ana apa fitnah wa yakuna lan ono apa ad-dinu agama iku lillahi kagungane Allah Ta'ala dhewe. Fa inin tahu mongko lamun mareni sapa si allazina fala udwana mongko ora ono pengani ngoyo iku maujud illa 'alaz zalimina kejaba ing atase wong kang padha ngani ngoyo kabeh. Asyhru tawi wulan asyarul haram tawi wulan haram bisyahril harami iku kelawan wulan haram. Wal hurmatu ta pira-pira kehormatan iku kisosun kisos. Faman mongko sapa wongi ya tadangani ngoyo sapa siman alaikum ing atase sira kabeh fa'tadu mongko maleso. Fa'tadu mongko baleso ngani ngoyo sapa sira kabeh alaihi ing atase man bimisli ma kelawan padane ya tada oleh ngani ngoyo sapa siman alaikum ing atase sira kabeh. Wattaqulan wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa alamu lan padha weruh sapa sira kabeh yen annallaha ing setuhune Gusti Allah iku ma'al muttaqin ing dalem sertane wong kang padha takwa kabeh. Kita wasyaripun 193. Prangono wong kang merangi utawa musuhi sira kabeh iku sehingga ora ana fitnah syirik lan sehingga ibadah melulu marang Allah Ta'ala dhewe. Dene yen wong-wong mau wis gelem Islam iya aja padha sira ngani ngoyo. Wulan haram iku bandingane iya wulan haram. Jadi yen kufar merangi ana ing wulan haram sira kabeh wong Islam iya kudu males merangi. Yen kufar padha ngani ngoyo sira kabeh iya kudu males ngani ngoyo. Lan sira padha wedya ing Allah Ta'ala lan ngerti yen Allah Ta'ala iku tansah nglindungi wong-wong kang padha takwa. Waqatiluhum dan perangilah mereka itu hatta la takuna fitnah sehingga tidak ada fitnah lagi. Wa yakuna dinu lillah dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Fa inin tahaw jika mereka berhenti dari memusuhi kamu fala udwana maka tidak ada permusuhan lagi illa alal zalimin kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ayat niki sekali lagi ayat niki dimulai dengan huruf waw berarti tasih enten hubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita membahas tentang kewajiban perang, kewajiban jihad fisabilillah. Sampai kapan jihad itu kita laksanakan? Sampai kapan jihad itu wajib kita jalankan? Akan dibahas dengan ayat ini.
Jadi kalau kemarin pertemuan kemarin kita membahas kewajiban kapan peperangan itu dimulai, tenggone ayat ini dibahas kapan jihad itu selesai. Kapan jihad itu berhenti dilakukan? Apakah sudah berhenti sejak Fathu Makkah atau berhenti sejak Kanjeng Nabi sedo? Itu akan kita bahas tenggone pengajian malam hari ini. Tenggone tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini sering kula aturaken bahwa tafsir At-Tabari itu adalah induk dari segala kitab ilmu tafsir. Tafsir At-Tabari itu tafsir yang paling tua, yang paling sepuh, yang paling tua, yang membahas tentang seluruh ayat Quran secara keseluruhan. Sebelum Imam Tabari enten, tapi mboten semuanya. Baru Imam At-Tabari itulah yang mengarang ilmu tafsir, membahas ayat Al-Quran secara keseluruhan, lengkap. Nah, tenggone tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari dipun karang Syekh At-Tabari lahir tahun 224 Hijriah. Lahir 224 Hijriah bertepatan dengan 838 Masehi. Sedo tahun 310 Hijriah bertepatan dengan 923 Masehi. Itu artinya sudah ribuan tahun yang lalu tafsir itu sudah dibuat, dikarang oleh beliau. Sampai sekarang tafsir itu masih dikaji dan menjadi rujukan orang-orang yang belajar ilmu tafsir. Usianya 86 tahun, 86 tahun. Imam At-Tabari, beliau itu saking cintanya dengan ilmu, beliau itu termasuk salah satu ulama sing boten rabi sampai akhir hayatnya. Jadi enten ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar ini sing boten rabi sampai akhir hayatnya ini enten. Jadi yo ada yang memilih jalan seperti itu. Sebab dalam pemahaman ijtihad beliau, orang-orang yang ulama-ulama sing boten rabi sampai akhir hayatnya, niku lek rabi terus lek duwe anak, itu dia akan tidak produktif lagi. Yo coro ngajar, yo coro ngarang kurang. Sehingga akhirnya banyak kita sebutlah orang-orang yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal, termasuk Imam Nawawi. Niku bukan Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi sing sebelumnya, jauh sebelumnya, niku mboten nikah sampai akhir hayatnya. Imam Jalaluddin Asyuti niku diceritakan nggih mboten menikah sampai akhir hayatnya. Imam At-Tabari niki mengajar terus, muruk terus, ngarang terus. Jadi sampai tafsirnya bu tebel. Ada 10 jilid tafsir At-Tabari ini sangat tebal karangannya, padahal ribuan tahun yang lalu. Lah, teng mriku Imam At-Tabari nerangaken waqatilu al-musyrikina alladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka, wong-wong ibu yang mana orang-orang itu adalah orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik itu memerangi kamu semua. Ini sampai diterangkan salah satu poin dalam peperangan Islam itu kita tidak boleh memerangi seseorang yang tidak memerangi kita. Lek perang, jihad, perang itu kepada orang yang memerangi kita. Ini sudah kita bahas dengan yang kemarin. Waqatiluhum ay al-musyrikina alladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka, orang-orang musyrik yang memerangi kamu sampai kapan? Hatta la takuna fitnatun. Hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada fitnah lagi. Perangilah orang-orang musyrik sampai tidak ada fitnah lagi. Kita kemarin sama membahas bahwasanya fitnah di dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia. Kemarin sampai terang di dalam kamus besar bahasa Indonesia, fitnah dalam bahasa Indonesia itu adalah ucapan bohong atau untuk mendiskreditkan seseorang, menuduh jelek seseorang. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia. Ini Al-Quran kata fitnah atau al-fitnah dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jamak itu diulang sebanyak 30 kali. Tidak ada satupun tenggoni ayat Al-Quran fitnah itu yang diulang sampai 30 kali itu yang mempunyai makna sama dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia.
Ini sampeyan kula terangkan ada fitnah yang bermakna cobaan, ada fitnah yang bermakna syirik. Lek tenggone ayat niki hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah lagi. Itu dimaknai dengan cobaan. Atau lek tenggone tafsir Al-Misbah Profesor Quraisyah itu memaknai penganiayaan. Penganiayaan itu bisa dikatakan perangilah mereka yang memerangi kamu sampai tidak ada penganiayaan lagi terhadap kamu. Ibarat sebuah perang, ibarat sakniki sampai kamu merdeka, sampai tidak ada penjajahan lagi. Jadi ayat niki bukan berarti peperangan atau jihad itu sudah berhenti sejak Fathu Makkah atau sejak Kanjeng Nabi Seda, tidak. Tapi ayat ini menunjukkan bahwasanya jihad, bahwasanya perang fisabilillah itu tetap berlaku sampai hari ini, sampai kiamat menit. Selama ada orang-orang yang memerangi umat Islam dan yang memerangi itu orang-orang musyrik, maka kita harus membalas mereka, harus memerangi balik mereka. Maka orang Islam wajib memerangi orang-orang mereka itu, orang-orang musyrik itu sampai mereka tidak lagi menyerang. Dalam konteks kenegaraan saat ini sampai negara tersebut merdeka. Makanya ini sampai kalau ceritakan betapa umat Islam ketika perang kemerdekaan 1945 itu santri dan kiai itu berada di garis terdepan. Santri dan kiai itu berada di garis terdepan, ikut berperang melawan penjajah. Bahkan ketika setelah diproklamirkan kemerdekaan, tentara sekutu masih berusaha menjajah Indonesia lagi. Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang mana mengatakan bahwasanya hukum membela negara itu adalah fardu ain. Sing kudu dieling ketika perang kemerdekaan yang berada di garis terdepan, yang ada di berada garis depan itu adalah para santri dan para kiai. Bedo dengan kelompok imigran Yaman, jenengan saya cek siapa mufti yang diangkat oleh Belanda menjadi mufti Batavia, seorang imigran Yaman yang malah mengeluarkan fatwa tidak boleh menentang penjajah. Maka ini mulai saat ini orang mengklaim iki Indonesia merdeka gara-gara kelompok mereka itu salah besar. Itu hanya klaim mereka. Bisa dicek di Google, bisa dicek di internet. Mufti Batavia, seorang imigran Yaman itu mengeluarkan fatwa tidak boleh menyerang penjajah. Maka nilai ngaca niki enten kelompok yang ngaku-ngaku Indonesia merdeka karena jasa mereka itu salah besar. Sejarah mencatat yang berada di garis terdepan itu adalah santri dan para kiai lewat resolusi jihad. Jadi ayat niki, ketika konteks ayat ini turun, itu jelas. Sing diperangi wong Islam, sing merangi wong kafir, jelas. Lambat laun, berjalannya waktu, akhirnya kadang-kadang perang itu sekarang sudah tidak jelas. Kadang-kadang perang itu terjadi antar sesama Islam sendiri. Lek biyen itu jelas, wong Islam sing diserang, wong Islam balas nyerang mereka dengan mengucapkan takbir. Jadi kan kalau kita belajar sejarah, perang antara Irak karo Iran, iki pada Islami. Irak dan Iran tahun 90 sekian, jadi kan pasti menangi perang itu. Itu pada Islami. Sampai sekarang perang yang melibatkan antar negara, podo-podo warganya itu masih ada. Nang Suriah itu masih perang antar sesama warga negaranya sendiri. Nang Yaman itu masih terjadi peperangan antara Yaman Utara ke Yaman Selatan. Nang Sudan itu sampai sekarang juga masih ada peperangan. Dan mayoritas warga Sudan, warga Yaman, warga Suriah ini mayoritas penduduknya Islam. Lek biyen jelas sing perang sopo, sing diperangi sopo, sing nyerang sopo, manusia kita yang diserang itu memekikkan takbir.
Tapi saniki ada di beberapa daerah tertentu, di negara tertentu niku sing perang podo Islami. Bahkan ketika demonstrasi nggih nang Indonesia ngoten mawon. Kelompok antara demonstran karo polisi niku sing podo nyerangi, podo mengucapkan takbir. Niku yo repot. Wong podo Islami, podo Islami lah kok malah perang. Jadi konteks ayat ini, pada saat ayat ini turun jelas, sing diperangi itu adalah orang Islam. Orang Islam membalas mereka, serangan mereka dengan memekikkan takbir. Maka lewat ayat ini bisa dijadikan dalil oleh orang-orang Islam yang diperangi di mana saja oleh orang-orang kafir, mereka tetap wajib fardu ain untuk membalas orang-orang yang menyerang mereka. Dalam hal ini orang-orang musyrik. Kalau kita bicara dalam konteks zaman sekarang, Palestina itu menjadi salah satu bukti contoh betapa orang-orang Islam diserang oleh kaum tentara-tentara dari pasukan Israel, yang mana pasukan Israel itu kafir. Maka orang-orang Palestina wajib membalas mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah niki dimaknani secara menurut Quraisyiyah tadi, tafsir Al-Misbah, penganiayaan. Jadi sampai Palestina merdeka. Orang-orang Palestina wajib memerangi balik mereka sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada lagi penyerangan, sampai Palestina merdeka. Itu kalau konteks dimaknani fitnah sebagai penganiayaan. Tapi ada berpendapat juga sing mengatakan bahwasanya fitnah niki tengok di ayat ini sami kali keterangan sing wingi. Fitnah itu dalam maksud kembali kepada kekufuran atau kemusyrikan. Wingi sampun diterangkan, nggih, tengok di ayat sebelumnya sering disalahpahami ayat gensik wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nggih. Tenggone wingi dibal fitnatu asyaddu minal qatl itu menurut mayoritas jumhur ulama tafsir, jumhur mufassirin, sing dimaksud fitnah nang ayat itu adalah syirik, adalah kembali kepada kekufuran. Maka lek sing dimaksud syirik nggih, wa qatilum hatta la takuna fitnah, maka sing dimaksud adalah konteks pada ayat ini adalah ketika zaman Kanjeng Nabi tasik tenggone Madinah. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat kemarin. Ayat ini itu turun ketika Kanjeng Nabi badhe umrah qadha. Jadi konteks ayat ini, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, maksudnya tidak ada lagi kemusyrikan. Tenggene tafsir At-Tabari, niku dikatakan hatta la yakuna syirkun billah, sampai tidak ada lagi kesyirikan terhadap Allah, wa hatta la yu'abbada dunahu ahadun, dan tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Wa tatmahilla ibadatul awsani wal alihati wal andati wa takuna ibadatu wa ta'atu lillahi wahdah, sampai menghilangkan peribadahan kepada patung, kepada berhala, kepada sesembahan-sesembahan yang lain, sampai ibadah itu hanya untuk kepada Allah, duna ghairihi minal asnami wal ausani, bukan kepada selain Allah, yaitu pada patung atau pada berhala-berhala. Jadi, menurut pendapat yang kedua, maka konteksnya ayat ini adalah perangilah mereka sampai tidak ada lagi kemusyrikan, tidak ada lagi syirik. Napa sing dimaksud tidak ada lagi syirik tenggone kota Makkah? Sering kula aturaken biyen ketika teng Desi Tunggal Makkah, nggih, itu dikelilingi banyak berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Ketika ayat ini turun, kucing kudu dieling, ayat ini turun ketika bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah.
Ada hubungannya dengan ayat kemarin. Ayat kemarin kan menjelaskan tentang bahasanya perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Terus Kanjeng Nabi salah satu poin perjanjiannya dikeken bangsul maneh nang Madinah, terus balik maneh tahun depan. Artinya bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Itu Kanjeng Nabi melakukan umroh qadha. Ketika tahun 6 Hijriah, itu Kanjeng Nabi umroh badhe berangkat umroh dengan 1.500 orang. Ada yang mengatakan 1.400. Karena dihadang teng Hudaybiyah, sampun kula critakno wingi, terus bangsul maneh teng Madinah, balik maneh setahun berikutnya itu Kanjeng Nabi berangkat dengan 2.000 sahabat untuk menunaikan umroh. Salah satu poin perjanjian Hudaybiyah, ini sampun kula terangno bahwasanya tidak ada peperangan atau mengalami gencatan senjata selama 10 tahun. Tahun 7 Hijriah, Kanjeng Nabi melakukan umroh qadha beserta 2.000 sahabat. Perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, tidak ada yang melanggar. Barang ketika tahun 8 Hijriah, orang-orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Bentuk pelanggarannya pada saat itu bani-bani atau suku-suku itu melakukan sekutu dengan sing bersekutu dengan kelompok musyrik, ada yang bersekutu dengan kelompok muslim. Bani Bakar, sebuah kumpulan, sebuah suku jenenge Bani Bakar, niku nyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah niki bersekutu dengan kaum Islam. Bani Bakar ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy niku mengewangi, membantu persenjataan Bani Bakar, bahkan membantu secara tentara, secara personal memerangi Bani Khuza'ah. Karena orang-orang kafir Quraisy ini melanggar perjanjian Hudaybiyah, akhirnya Kanjeng Nabi ketika tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan, itu melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah beserta 10.000 sahabat. Dengan bayang tahun 7 Hijriah bulan Dzulqa'dah niku Makkah masih penuh dengan kesyirikan. Makkah masih penuh dengan berhala. Jarak antara Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah nanggone Ramadan tahun 8 Hijriah niku hanya 10 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 10 bulan setelah Kanjeng Nabi melakukan umroh qadha, Kanjeng Nabi melakukan Fathu Makkah beserta 10.000 sahabat. Kanjeng Nabi masuk kota Makkah dengan damai. Terus Kanjeng Nabi beserta para sahabat menghancurkan semua berhala yang ada di kota Makkah, yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah lebih dari 360. Ketika Kanjeng Nabi membongkar atau menghancurkan berhala-berhala itu, Kanjeng Nabi kali maos surah Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah ayat itu turun, setahun setelah ayat ini turun, berhala-berhala di kota Mekah sudah hancur semuanya. Tidak ada lagi fitnah. Maksudnya ini tidak ada lagi kesyirikan di kota Mekah. Karena setahun setelah ayat ini turun, bahkan tidak sampai setahun, semua berhala-berhala di sekitar kota Mekah dihancurkan oleh Kanjeng Nabi beserta pasukannya. Ketika Kanjeng Nabi melakukan prosesi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Kanjeng Nabi membuat sebuah pidato yang cukup fenomenal. Kanjeng Nabi niku matur, "Man ahlaqa babahu fahuwa aminun." Sapa wong sing nutup lawang omahe, maka dia akan aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa aminun. Sapa sing mlebu masjid, maka dia aman. Wa man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa aminun. Sapa wong sing mlebu omahe Abu Sufyan, maka dia aman. Proses penaklukan kota Mekah, Kanjeng Nabi betul orang 10.000 itu tanpa pertumpahan darah sama sekali. Itu menurut pendapat yang kuat. Tanpa pertumpahan darah sama sekali,
Fathu Makkah, Makkah berhasil ditaklukkan, berhala-berhala di sekitar Ka'bah semuanya dihancurkan. Bahkan setahun setelah proses Fathu Makkah, itu turun surah At-Taubah ayat 28. Pemberiku Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da amin hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram itu setelah tahun ini. Setahun setelah proses Fathu Makkah, turun surah At-Taubah ayat 28 yang menyatakan bahwasanya orang-orang musyrik dilarang lagi masuk Masjidil Haram. Akhirnya orang-orang musyrik sejak saat itu sudah tidak ada lagi menghuni tanah haram. Diusir semuanya dari tanah haram. Sampai saat ini orang kafir, orang non muslim boten angsal masuk kota Mekah. Boten angsal masuk kota Mekah, bahkan masuk kota Mekahnya saja tidak boleh. Jadi jenengan mungkin nanti merikon itu akan ada perbatasan jalan, yang mana setiap kali orang masuk nang kono kudu nduduno paspore agamane apa. Tidak bisa orang kafir sampai saat ini masuk Mekah boten saged. Ojo maneh nang Masjidil Haram, nang masuk Mekah saja sampai saat ini Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan kebijakan tidak boleh masuk kota Mekah, termasuk Madinah. Di Madinah mungkin ada beberapa tempat yang masih boleh, tapi di Masjid Nabawi boten angsal. Makane tempat yang paling mulia nang dunya niki ya Mekah karo Madinah tok. Liyane loro niki sing boten enten. Maka lek ono kelompok sebagian sing mengunggulkan kota tempat di mana leluhurnya dulu ada nang daerah kono, itu salah. Kan ada kelompok yang mengunggulkan lek cerita daerah dhewe ae. Lek daerah dhewe apa kaya ngono ya mestine kan balik nang daerah biyen. Tapi cik pancet nang kene. Sing paling mulia, tempat mulia yang paling mulia niku namun Mekah karo Madinah. Tidak ada lagi dua tempat selain itu sing mulia. Bahkan diceritakan menit akhir zaman, hadisnya sahih. Dajjal itu akan masuk ke semua jalan-jalan kecuali nanggone Mekah karo Madinah. Kita tidak tahu bagaimana bentuk Dajjal menipu ya Allahu a'lam. Tapi hadisnya sahih. Wonten teng Sahih Bukhari juz 1 hadis nomor 1881, enten teng Sahih Muslim juz kali hadis nomor 2943. Hadisnya sahih. Temui Kanjeng Nabi dawuh, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Jadi meneh Dajjal ya nang kene barang meneh kuwi nang ndi kecuali Mekah karo Madinah. Walaisa nakbun min anqabiha illa alaihi al-malaikatu shafina yahfazunaha. Tidak ada satu pun jalan masuk ke dalamnya, maksudnya ke dalamnya itu ya Mekah Madinah, kecuali dijaga malaikat yang berbaris menjaganya. Jadi saking mulyane Mekah karo Madinah, Dajjal itu tidak akan bisa masuk nanggone Mekah karo Madinah. Semua jalan nanggone muka bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, akan dilewati oleh Dajjal, akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah karo Madinah. Makanya ini kalau biyen nanti kula aturaken bahwasanya Mekah dan Madinah pasti akan dijaga oleh Allah. Makanya ini ada benarnya juga jenengan lek gelem angen-angen, kita lek gelem angen-angen Mekah dan Madinah saat ini dijaga bukan oleh kelompok kita. Niku ki ada benarnya juga. Dan iki oleh wong kula kali panjenengan sing jaga sing jaga Mekah karo Madinah. Isuk-isuk nang Masjidil Haram nang Masjid Nabawi kok terbangan naik malam Jumat. Terbangan naik, isuk-isuk kaya ngoten. Makanya ada benarnya juga bukan kita yang
diberi kepercayaan untuk menjaga Mekah karo Madinah. Dan iyo kalau kita wis terbangan, wis kotak amal nang dindi, wis pasti seperti itu. Wis pasti seperti itu. Wis ciri khas kita wis kaya ngoten niku. Wis ciri khas kita. Mekah Madinah pasti dijaga oleh Allah besok, bahkan sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat, orang-orang itu yang berada di Mekah Madinah itu selamat dari Dajjal. Pun kita lanjutkan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan fahuwa ibadatu wa ta'atu lillahi fi amrihi wa nahyihi. Ibadah sing dimaksud ad-din temriki adalah ibadah dan taat kepada Allah, baik dalam perintahnya atau dalam larangannya. Ibadah dan taat itu mudah kita lakukan jika tidak ada fitnah di dalamnya. Lek fitnah itu dimaknani penganiayaan, dalam hal ini perang, tentu ibadah itu lebih mudah kalau negara kita itu aman. Kalau seandainya kita dalam keadaan negara kita berperang, tentu kita ngaji yo angel, jamaah di angel, sebab pasti kita takut akan serangan musuh. Dengan tidak adanya penganiayaan, dengan adanya kita negara merdeka, kita aman melaksanakan segala jenis ibadah. Maka merdeka itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar, yang jarang kita syukuri. Ya, itu mang. Ya, seandainya kita dalam keadaan perang, kita tentu sulit melakukan pengajian seperti ini. Itu dimaknani penganiayaan. Dimaknai dengan kesyirikan, tentu ibadah niku nggih angel, jamaah niku nggih angel, bahkan mencari makanan yang halal niku angel kalau negara itu dikuasai oleh kesyirikan. Kalau kalian panjenengan urip nang Indonesia, gampang golek makanan halal. Metu nang warung golek pecel, golek rawon, golek apa halal kabeh. Kula niku nate mlampah-mlampah teng Thailand. Saestu golek makanan halal niku angel gak karu-karuan. Jadi golek makanan halal teng Thailand, golek makanan halal padahal teng Thailand itu susahnya luar biasa. Bayangkan kita hidup di negara yang penuh dengan kesyirikan, negara yang mayoritasnya itu syirik. Kita menjalankan ibadah itu susah. Di negara-negara barat, azan mawon itu tidak boleh dikumandangkan dengan pengeras suara. Kalau kali panjenengan nang kene krungu azan sedina ping 5. Nang gone negara-negara barat yang mayoritas warganya itu musyrik, syirik, dikuasai oleh kesyirikan, dikuasai oleh orang-orang kafir, itu kita menjalankan ibadah niku susah. Bahkan tenggone Cina, kita tahu Cina itu adalah negara komunis, tapi Cina itu begitu luasnya, penduduknya lebih dari 1 miliar. Itu di Cina itu ada sebuah suku, yang mana suku itu mayoritas Islam. Ono suku apa? Uighur. Suku Uighur itu mayoritas Islam. Karena pemimpinnya, karena penguasanya itu adalah syirik, penguasanya itu komunis, maka suku Uighur itu pernah suatu ketika gak oleh budal haji. Jangan bayangkan, ada sebuah kelompok Islam cukup besar, tapi karena dia berada di kelompok di sebuah negara yang mana negara itu komunis, suku itu tidak boleh berangkat haji. Pada saat itu ceritanya, berdasarkan cerita yang saya peroleh, ketika itu yang menjadi Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Akhirnya Gus Dur melakukan diplomasi. Gus Dur hari Imlek dijadikan sebagai hari besar. Lewat pemerintahan Gus Dur juga, ketika Presiden Gus Dur juga, Konghucu itu diterima sebagai salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya Cina memperbolehkan suku Uighur bepergian haji. Jadi itu diplomasinya ya dikatakan seperti itu. Itu diplomasi tingkat tinggi. Awalnya suku Uighur itu nggak boleh berangkat haji. Indonesia melakukan diplomasi ketika presidennya Gus Dur. Imlek didadekno hari besar. Agama Konghucu dijadikan agama yang diakui.
sehingga akhirnya pemerintah Cina membolehkan warga dari suku Uyghur melakukan ibadah haji. Jenengan bayangno, andaikan kita hidup di negara yang penuh dengan kesyirikan, tentu kita tidak akan bisa menjalankan ibadah dengan setenang kita berada di lingkungan yang muslim. Jenengan gak tahu nang luar negeri sih, tahu kan wes enak dhewe nang Indonesia. Anda nanggone wilayah luar negeri sing mayoritas bukan Islam, itu akan kesusahan. Bahkan untuk mencari makan yang halal saja susah. Mencari makan yang halal saja susah. Pun kita lanjutkan. Fa in tahu fala udwana illa 'alaz zalimin. Maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dan tafsir Al-Qurtubi dipenceritakan ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud zalim dalam ayat ini. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa zalimuna hum ala ahadi ta'wilaini. Orang-orang zalim yang dimaksud dalam ayat ini ada dua takwil. Takwil yang pertama mambada bi'italin. Orang-orang yang zalim dimaksud ayat ini, pendapat yang pertama orang yang memulai peperangan. Itu adalah orang yang zalim. Pendapat yang kedua mengatakan wa al-ta'wil akhar man baqi ala kufrin wa fitnatin. Orang yang tetap dalam kekufurannya, dalam kemusyrikannya, itu adalah orang-orang yang zalim. Pun kita lanjutkan. Asyharul haram bi syahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurmatu qisas. Berlaku ya, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Famani atada alaikum. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Asbabun nuzul ayat niki nggih dipenceritaken tengene kitab Bubabun Nukul karang Syekh Jaluddin Asyuti. Ceritanya hampir sama dengan Asbabun Nuzul ayat 190 kemarin, karena temanya masih sama tentang perjanjian setahun umroh qadha, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian dikatakan wa akhraja Ibnu Jarir an Qatadah qal aqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul mu'tamirina fi Dzulqa'dah wa ma'um al-hajj. Kanjeng Nabi nggih, Kanjeng Nabi niku badhe tindak umroh beserta para sahabat bulan Dzulqa'dah. Terus Kanjeng Nabi itu sudah membawa hewan untuk kurban. Hatta iza kan bil Hudaybiyah saqtahum al-musyrikuna. Kemudian pas tawai teko Hudaybiyah, Kanjeng Nabi dicegat karo orang-orang musyrik. Wa salahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a min amihi zalika. Kemudian Kanjeng Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Kanjeng Nabi kembali lagi ke Madinah pada tahun itu. Sumayarji'a minal ami al-mukbiri. Kemudian setahun kemudian balik maneh. Falam makana al-amu al-mubilu akbala wa ashabu hatta takhalu makkata mu'tamirina fi Dzulqa'dah. Kemudian setahun kemudian Kanjeng Nabi beserta sahabat masuk maneh nang kota Mekah melakukan umroh pada bulan Dzulqa'dah. Fa aqama fiha salasala yalin. Kemudian Kanjeng Nabi berada di Mekah selama 3 malam. Wa kana al-musyrikuna qad fakharu alaihi naradduhu. Ketika itu orang-orang musyrik merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang hati karena bisa mengembalikan Kanjeng Nabi beserta para sahabatin balik maneh nang gone Madinah. Fa aqassahullahu minhum fa adkhalahu Makkah fi dzalika syahri allazi kanu radduhu fihi. Kemudian Allah membalas mereka orang-orang musyrik itu dengan Allah mentakdirkan Kanjeng Nabi beserta sahabat balik maneh nang gone kota Mekah untuk melakukan umroh di bulan yang sama, yaitu bulan-bulan Dzulqa'dah, podo-podo bulan harame. Itu pendapat yang pertama. Enten juga asbabun nuzul. Riwayat yang kedua, nggih, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan waruya anil Hasani annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anuhita ya Muhammad anil qitali fi syahril harami. Ada riwayat lain yang mengatakan ana wong musyrik takon marang Kanjeng Nabi, apa awakmu iku gak seneng lek perang di bulan haram? Apa jawab Kanjeng Nabi?
Faqala na'am, iya, aku gak seneng lek perang di bulan haram. Fa'aradu qatalahu, maka orang-orang musyrik itu kepingin memerangi Kanjeng Nabi di bulan haram. Maka turunlah ayat ini. Jadi ada dua riwayat, tapi riwayat yang pertama itu lebih kuat. Dikatakan wal qaulul awalu asyharu wa alaihi aksaru. Kaul yang pertama itu lebih kuat dan lebih banyak diriwayatkan. Jadi kaul yang pertama gini memang Kanjeng Nabi badhe umroh bulan Dzulqa'dah tahun Nabi Hijriah gak iso, akhirnya dibales karo Gusti Allah iso umroh di bulan yang sama yaitu Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Maka ini karena ada dua perbedaan pendapat ulama tentang asbabun nuzul, maka ulama juga berbeda pendapat tentang sing dimaksud asyarul haram bi syaril haram. Pendapat yang pertama mengatakan bulan haram dengan bulan haram. Maksudnya apa? Biyen tahun 6 Kanjeng Nabi kali sahabat badhe tindak umroh gak sido, terus Kanjeng Nabi beserta para sahabat umroh maneh ya di bulan yang sama di tahun berikutnya. Jadi asyahrul haramu bisyaril harami. Bulan Dzulqa'dah kape umroh gak sido, terus umroh maneh ya bulan Dzulqa'dah maneh tahun berikutnya. Asyahrul haramu bisyaril harami. Ada juga yang mengatakan lek pancen musuh Islam itu memerangi di bulan haram, ya orang Islam dibenarkan memerangi mereka di bulan haram itu juga. Nah, lanjutannya ayat wal hurmatu qisas. Hurmat niku jamak hurmah. Kaya zulmatun jamaknya zulmatun. Hurmat jamak karena jamak itu adalah berarti hurmat itu sesuatu yang dihormati. Hurmat ya beberapa hal yang dihormati. Wal hurmatu qisas, dan beberapa hal yang dihormati itu berlaku hukum qisas. Maksudnya apa? Apa yang dihormati? Bisa tanah haram. Tanah haram dihormati. Ada wilayah jenis tanah haram itu yang dihormati. Enten bulan haram, ya bulan Dzulqa'dah itu tadi dihormati. Bisa juga pakaian ihram itu dihormati. Lah, orang-orang kafir Quraisy itu menyerang kamu di bulan haram, kamu juga boleh menyerang mereka di bulan haram itu juga. Orang-orang kafir Quraisy itu menyerang di tanah haram, kamu juga boleh menyerang balik mereka meskipun di tanah haram. Orang-orang kafir Quraisy itu menyerang kamu ketika kamu mengenakan pakaian ihram, misalnya, kamu juga boleh menyerang balik mereka meskipun kamu menggunakan pakaian ihram. Maksudnya seperti itu berlaku hukum qisas. Qisas itu pembalasan yang setimpal. Kita sampun bahas tentang masalah qisas, ya. Ya lek mateni dibalas dipateni. Itu adalah hukum yang bisa ditegakkan seperti itu. Lek ana wong mateni ya dibales dipateni. Qisas itu adalah balasan yang setimpal. Wong-wong kafir nyerang di bulan haram, kita ya balik menyerang mereka di bulan haram dan seterusnya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Tenggene tafsir Al-Maraghi niku dipun katakan innal ibtida'a al-mahdzura makana ibtida'an. Sing penyerangan yang tidak boleh dilakukan itu adalah penyerangan yang dilakukan tanpa sebab. Gak ono perkara, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, terus langsung ujug-ujug nyerang. Ini mboten nang. Tapi imma kana ala sabilil qisasi fa huwa i'tida'un ma'dzunun fihi. Tapi lek masalah qisas itu diizinkan. Ya, kalau kita menerapkan hukum qisas, ya masih ya di bulan haram kita karena melakukan perintah qisas, ya tetap angsal. Utawa kita diserang di bulan haram, ya kita balik menyerang mereka itu qisas karena seimbang. Sing kudu dieling
Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sing kudu dieling, nggih. Ayat ini diakhiri dengan pesan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lewat ayat ini kita jangan sampai mendapatkan azab Allah, jangan sampai mendapatkan siksa Allah karena kita menyerang mereka dengan melampaui batas. Kudu dieling-eling wattaqullah. Jangan sampai kita menerapkan semboyan pembalasan lebih kejam. Itu salah. Kalau kita menyerang mereka, maka seranglah mereka dengan cara yang seimbang. Niku man faman ta'ala alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma ta'ala alaikum. Kudu sepadan. Jangan sampai serangan kita itu lebih kejam daripada ketika mereka menyerang kita. Sebab wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sebab Gusti Allah pirsa kalau Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau orang itu bertakwa, maka orang-orang itu akan diberi pertolongan oleh Allah dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan kekalahan yang dialami oleh orang-orang kafir. Dan itu sudah terbukti ketika Fathu Mekah. Ketika itu Kanjeng Nabi beserta 10.000 para sahabat bisa menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Pun jika kesempatan mungkin tidak diketahui manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.